A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah, saat ini kita berjumpa walaupun di dunia maya, tapi semoga kita tetap semangat. Saat ini kita berjumpa di kelas 2. Selamat ya untuk anak-anakku semuanya yang sudah naik kelas 2. Semoga tambah semangat untuk belajar. Semoga tambah soleh dan tambah pintar. Nanti di kelas 2 untuk pendidikan agama Islam akan belajar bersama Mr. Arif ya. Mr. Arif nanti kita belajar bersama. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa berjumpa di kelas seperti biasanya. Nah, anak-anak, materi yang pertama akan kita pelajari adalah tentang kejujuran. Lebih tepatnya kita akan melihat sejarah tentang kejujuran Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul kita terakhir, Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, akhirul anbiya wa imamur rusul, imamnya para nabi dan rasul Allah. Anak-anak, jujur itu kita berkata apa adanya. Jujur itu kita mengatakan apa yang benar. Jujur itu kita tidak mengatakan sesuatu yang dibuat-buat, tidak mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu dimulai dari beliau belum menjadi rasul, dari mulai beliau kanak-kanak, kemudian beranjak remaja, kemudian dewasa, dari mulai belum diangkat menjadi nabi atau rasul sampai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, beliau adalah seorang pribadi yang jujur. Orang Makkah pada waktu itu, anak-anak, sangat percaya kepada Nabi karena Nabi tidak pernah sekalipun berkata bohong. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, orang Mekah itu selalu percaya. Sehingga apa? Sehingga pada waktu itu Nabi dijuluki oleh orang-orang Mekah itu sebagai Al-Amin, atau orang yang dapat dipercaya. Sehingga apa? Sesuatu yang terjadi, hal-hal yang terjadi pada saat itu, contohnya tentang pemugaran Ka'bah. Pemugaran Ka'bah pada waktu itu Nabi belum menjadi rasul, akan tapi Nabi bisa menengahi, ya, karena semua ingin membawa Hajar Aswad atau batu hitam yang sudah dibawa ke bawah untuk ditempel kembali pada Ka'bah. Semua kaum di situ ingin mengangkatnya. Nah, pada waktu itu Nabi yang menjadi penengah dan semuanya ikhlas. Nabi sebagai penengah karena mereka menganggap bahwa Nabi itu orang yang paling jujur pada waktu itu, orang yang paling bisa dipercaya pada waktu itu, sehingga semua kabilah, semua suku di Mekah pada waktu itu percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi itulah ya, sampai sebegitunya ya, Nabi dijuluki Al-Amin oleh masyarakat kota Makkah pada waktu itu karena memang Nabi itu sangat jujur. Nah, anak-anak, di dalam sebuah hadis pun dikatakan alaikum bisid, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya bahwasanya hendaklah kalian itu selalu berkata jujur. Alaikum bisid, fa inna sidqa, sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birra, membawa kepada kebaikan,
fa inal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantar kepada surga. Kalau kita jujur, anak-anak, yang pertama kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga dicintai teman, dicintai saudara, dicintai handai tolan kalau kita berkata jujur. Ya, tapi kalau sekali saja kita berkata bohong, nah nanti akan ada akibatnya juga. Ya. Man yazra' wa yahsud. Ya, man yazra' yahsud. Barang siapa menanam, dia akan mengetak. Kalau dia menanam kebaikan dengan kejujuran, insya Allah dia juga akan dipercaya oleh orang lain. Akan tapi kalau dia menanamnya dengan berbohong dan berbuat yang tidak baik, orang lain juga tidak bakalan percaya. Anak-anak, itu ya dari Mr. Arif. Tolong nanti ada sedikit soal, ya, soal latihan untuk anak-anak. Silakan nanti dikerjakan. Tetap semangat, stay at home. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.